Oke, hari ini aku akan bahas soal trauma jatuh cinta, juga tanda-tandanya apa saja, juga gimana sih cara agar kita bisa move on dari trauma itu. Simak baik-baik ya. Oke, langsung saja kita bahas ya. Sebelumnya kalian boleh subscribe dulu, like, komen, juga share, juga bunyikan tanda loncengnya. Jadi kalau ada video terbaru dari channel saya nanti kalian tidak akan ketinggalan lagi. Oke, kita mulai saja topik konten pada kesempatan hari ini. Mari kita bahas soal trauma jatuh cinta, takut jatuh cinta, dan tipsnya. Oke, hal ini tanda kamu masih punya trauma percintaan di masa lalu. Setiap orang pasti pernah mengalami kekecewaan dalam hidup, termasuk dalam hal percintaan. Hal yang membedakan adalah bagaimana mereka memandang kejadian tersebut di kemudian hari. Apakah menganggapnya sebagai trauma atau pelajaran hidup yang menjadikanmu sosok lebih tangguh? Sayangnya masih banyak orang yang terjebak pada pilihan pertama, yakni memilih mengenang kegagalan-kegagalan hidupnya yang menyebabkan trauma berkepanjangan. Seperti itu. Oke, untuk memperbaikinya, kamu perlu mengetahui tanda-tanda yang menunjukkan apakah kamu masih menyimpan trauma atau sebaliknya. Sudah siap? Simak penjelasan di bawah ini, mari kita bahas, oke? Jadi, yang pertama, masih sering mengaitkan kepahitan masa lalu dengan masa sekarang. Trauma masa lalu itu kan membuat kita kerap mengaitkan kekecewaan yang dihadapi sekarang dengan kejadian serupa yang kita lalui di masa lalu tentunya. Sehingga keadaan ini membuatmu menjadi sosok yang lebih berhati-hati atau sensitif ya dalam menjalani hubungan percintaan tentunya. Yang kedua, sulit mengambil resiko terhadap hubungan baru dan memilih menarik diri. Itu juga termasuk guys. Sahabat, alih-alih nggak ingin mengalami kepahitan seperti di masa lalu, biasanya kita lebih memilih menarik diri dan merasa nyaman dengan kesendirian kita. Padahal di balik itu kita hanya nggak ingin mengambil resiko pada hubungan baru yang akan kita jalani nantinya. Kita takut nggak siap mengalami kegagalan serupa karena itu kan sangat menyakitkan. Paham ya guys ya? Yang ketiga, biasanya banyak orang yang mendekati kita, tapi kadang-kadang kita kebal ya, kerap mati rasa begitu, masih nanti-nantilah gitu. Berbagai pengalaman soal percintaan di masa lalu membuat kita gak mudah terbuka untuk orang lain. Mungkin kita pernah dikhianati, direndahkan, atau mengalami kekerasan oleh pasangan kita sebelumnya, sehingga memori tersebut selalu menempel di ingatan yang akhirnya itu kan menghalangi kita percaya pada orang baru yang berusaha mendekati kita tentunya. Itu terjadi ya. Yang keempat, kita sering berpikir ya, berlebihan yang membuat kita itu kan akanlah sendiri. Pengalaman pahit yang mengajari kita untuk gak mudah percaya pada orang lain, kita jadi mudah curiga dan berpikir berlebihan. Keadaan ini pula yang membuat kita kerap menolak seseorang tanpa alasan apapun. Jika nggak menyadari, bisa-bisa kita akan terus sendirian. Cobalah ubah sudut pandang kita secara perlahan. Jangan terlalu mudah khawatir dengan hal-hal yang belum kita jalani nantinya. Tadi yang keberapa? Kelima ya. Oke. Trauma membuat kita menjadi bersikap lebih protektif terhadap pasangan biasanya. Begitu halnya saat kita sudah memiliki pasangan, ternyata trauma masih terus membayangi kita. Itu biasanya masih kita rasakan kadang-kadang, masih kita takutkan. Hal ini nampak dari bagaimana kita memperlakukan dirinya. Kehati-hatian serta kecurigaan menjadikan kita sosok yang lebih protektif padanya. Sah-sah saja, asalkan jangan berlebihan karena akan membuat dia nggak nyaman saat bersama tentunya. Terus selanjutnya, kita sering merasa khawatir dengan hubungan yang sedang kita jalani. Kegagalan cinta di masa lalu menyebabkan mudah khawatir pada kehidupan kita. Baru saja hubungan dimulai, kita sudah memikirkan bagaimana jika nantinya gagal di tengah jalan, atau dia mengkhianatimu. Itu sebenarnya pikiran kita sendiri. Sehingga meskipun sudah jadian, kita masih sulit memberikan hati kita seutuhnya padanya.
kita hanya ingin berjaga-jaga ya sebenarnya agar gak terlalu sakit ketika hubungan kita berakhir nantinya seperti sebelumnya gitu loh guys. Berikutnya, menutup diri dari pasangan dan berusaha mengatasi masalah kita sendiri. Ternyata kita masih sulit terbuka dengan pasangan yang membuat kita kadang-kadang bingung saat menghadapi kita. Dia pun berpikir kita belum sepenuhnya percaya padanya, dan ini dapat menimbulkan masalah dalam hubungan yang kita jalani. Tanpa kita sadari, ketidakterbukaan ini juga kerap dapat memunculkan kesalahpahaman di antara kalian tentunya. Seandainya kita mengalami kondisi serupa dengan hal yang sudah saya sebutkan tadi semuanya, itu jangan biarkan begitu saja. Kita harus belajar gimana untuk melupakan kepahitan masa lalu kita dan segera membuka lembaran baru. Jika kita kesulitan mengatasi trauma secara sendirian, kita dapat meminta bantuan ahli untuk menolong kita. Jangan biarkan kebahagiaan kita terenggut oleh kenangan pahit masa lalu yang seharusnya sudah kita kubur dalam-dalam. Seperti itu. Kita harus bisa memelihara trauma yang berkepanjangan, dan itu kan biasanya dapat merusak kesehatan dalam percintaan. Secara psikologis seperti itu. Ketika ditimpa kejadian buruk yang tak pernah diduga sebelumnya dan mengalami dari syok hebat, tak jarang pengalaman itu akan membekas menjadi sebuah trauma. Seseorang yang mengalami trauma berusaha untuk menghindari kejadian serupa untuk kedua kalinya. Mereka cenderung dilanda ketakutan berlebihan atau menjauhkan diri dari penyebab trauma. Seperti itulah kira-kira. Jadi kita benar-benar harus hati-hati jika trauma terus berlangsung dalam waktu cukup lama, bisa membahayakan kesehatan kita loh. Karena penderita trauma akan menjadi pribadi yang sering murung, tidak percaya diri, sedih, dan ketakutan, selalu membatasi diri dengan yang lain, menyendiri ya maksudnya. Trauma masa lalu bisa merusak hubungan percintaan sekarang. Siapa yang sering insecure maksud saya dengan hubungan percintaan sekarang. Ketika dia tidak memberi kabar, pikiran-pikiran negatif langsung menerjang dengan membayangkan dia dengan siapa, pergi kemana, lagi di mana, dan sedang berbuat apa. Seperti lagunya siapa ya? Lagunya Wali kali, apa lagunya siapa? Atau ketika bersama dengan pasangan yang sekarang, kita kerap dikhawatirkan dengan kemungkinan pengulangan kejadian buruk masa lalu. Faktanya memang mereka yang pernah mengalami pengalaman buruk di hubungan sebelumnya tentunya akan memiliki sensitivitas akut yang justru bisa merusak hubungan percintaannya sekarang. Walaupun ini respons natural, alamiah, tetapi bentuk pertahanan ini berpengaruh pada relasi yang sekarang. Ketika kita mulai insecure, posesif, dan mulai membanding-bandingkan atau menyamakan pasangan yang sekarang dengan pasangan-pasangan sebelumnya, jadi kita dapat melihat beberapa tanda-tanda. 1. Panik ketika pasangan tidak bisa dikontak atau tidak mengontak. Ketika pasangan tidak bisa dikontak ataupun mengontak, kita mulai panik dan stres sendiri. Kita mulai cemas dan memikirkan yang aneh-aneh, dan kemungkinan yang membuat kita semakin stres. Apakah pasangan menghilang, selingkuh, mulai menjauh, tidak menyayangi kita lagi? Karena gejala tidak mengontak kemudian menghilang pernah terjadi sebelumnya di hubungan lalu, jadi masih mengingatkan kita pada kejadian masa lalu. Yang kedua, ketika tindakan pasangan menjadi trigger ya. Pernah tidak pasangan yang sekarang mengatakan sesuatu, kemudian tiba-tiba kalian menjadi paranoid sendiri, ketakutan, kekhawatiran yang tinggi karena pasangan sebelumnya juga pernah mengatakan hal yang sama, lalu muncul kekhawatiran jangan-jangan pasangan sekarang sama dengan yang sebelumnya. Seperti itu. Selanjutnya, beraksi berlebihan. Kita menemukan kerap beraksi berlebihan terhadap segala situasi. Di sini juga apapun yang dilakukan pasangan yang sekarang seolah-olah serba salah. Hanya mengucapkan terima kasih tanpa emotikon pelukan ketika kita membuatkan apa gitu misalnya, beranggapan pasti ada sesuatu yang salah. Ada yang kurang, ada yang nggak beres.
Bahkan di momen yang seharusnya manis, indah ketika dia memandangmu secara baik, sambil mengusapkan tangannya ke pipi atau ngelus rambut, kepala, kamu berpikir dia akan meninggalkanmu. Begitu. Momen-momen yang kurang lebih sama di masa lalu, kemudian membandingkannya dengan relasi yang sekarang. Kemudian sentuhan fisik membuat kita panik kadang-kadang. Jika pasangan di masa lalu pernah menyakiti secara fisik, besar kemungkinan kita akan sensitif dengan sentuhan fisik. Tidak hanya sensitif, malah menjadikan panik. Jika pasangan kita yang sekarang tidak tahu mengenai pengalaman kita, bisa jadi dia akan bingung dengan perilaku kita, dan ini akan memicu beberapa pertengkaran tentunya. Kemungkinan bisa terjadi ya guys. Nah, ini berdamai dengan masa lalu untuk menjaga yang sekarang. Ini adalah perlu kita lakukan. Trauma masa lalu bisa merusak hubungan percintaan sekarang. Ketika kamu masih dibayang-bayangi masa lalu dan tidak move on, sejatinya kamu tidak bisa menyamakan semua orang sama dengan mantanmu. Perilaku ini tidak hanya berdampak pada citra dirimu dan juga hubunganmu dengan pasangan yang sekarang. Pasangan kita juga bisa jadi punya pengalaman dan traumanya sendiri. Tidak hanya kita dong. Ketika kamu hanya memusatkan diri pada traumamu saja, bagaimana hubungan kalian bisa berjalan dengan semestinya? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah jujur kepada mereka. Maksudnya kepada pasangan kita ya. Mengenai pengalaman-pengalaman di relasi sebelumnya dan bagaimana kita masih berjuang untuk pulih dari itu atau move on. Lagi-lagi move on di sini sebelumnya sudah saya bahas juga ya. Setelah mengungkapkan semuanya atau mengutarakan curhat, bukan berarti kita lantas bisa sesuka hati menumpahkan semua keinsecuranmu ke dia. Sebelum meledak, tarik napas dan pertimbangkan hal berikut ini. Oke, mungkin kita bisa tanya pada diri kita sendiri ya, apakah pemicunya berdasarkan kenyataan atau ketakutan. Tentu saja jika kamu memiliki bukti langsung bahwa pasangan sekarang tidak dapat dipercaya atau tidak setia, maka kamu tidak perlu ragu untuk mengatakannya secara langsung. Jika ketakutan didasarkan pada pola perilaku pasangan saat ini yang mirip dengan pasangan sebelumnya, komunikasikan hal itu ya. Tapi jika itu didasarkan pada rasa takut dari hubungan masa lalu yang tiba-tiba terpicu di hubungan baru, kalian perlu memperbaiki pemikiran dan meyakini diri kalau pasangan yang sekarang bukan pasangan di masa lalu. Sudah harus dibuang memori-memori yang buruk waktu itu. Penting untuk memberitahu pasangan ketika kita merasa dipicu oleh perilaku mereka yang bahkan jika reaksinya tidak beralasan. Orang takut berbicara dengan pasangan tentang topik sensitif karena dua alasan biasanya. Takut ditolak atau karena berbicara tentang trauma ini membuat mereka rentan untuk mengalami luka lagi. Jadi jangan buka-buka sesuatu yang buruk di masa lalu. Membicarakan dengan pasangan jauh lebih baik ketimbang kita memproyeksikannya atau menggambarkannya ke hubungan sekarang yang bisa merusak relasi yang saat ini sedang kita bangun. Pasangan kita akan tepat membantu pulih dan sebaiknya kita juga semestinya belajar memulihkan diri, membuka hati lagi untuk perjalanan cinta yang baru, buka lembaran baru. Terus gimana kak? Gimana cara menyembuhkan trauma cinta sebenarnya? Kita bahas lagi ya di sini. Trauma cinta siapapun pasti pernah dong mengalaminya. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat sekali. Ada juga yang mengira sedang trauma cinta padahal sedang lebay saja. Lebay, melebih-lebihkan sesuatu keadaan. Kira-kira kamu yang mana nih? Yang lebay atau yang serius ini? Trauma berarti respon emosional akibat kejadian yang sangat parah dalam hidup yang dapat menimbulkan dampak jangka panjang secara fisik maupun mental. Trauma bisa menjadi luka batin yang terus membayangi hidup. Bila kita menganggap diselingkuhi mantan termasuk trauma, iya itu termasuk. Tapi yuk kita sebentar memandang persoalan romansa kehidupan, khususnya di kasus percintaan ini. Ada banyak banget ya jenis trauma psikologis yang menyebabkan seseorang jadi nggak sehat kehidupan cintanya jika luka tersebut tidak disembuhkan. Akibat dari trauma psikologis itu banyak, merugikan orang lain, merugikan diri sendiri tentunya, bahkan sampai bertahun-tahun sesudah peristiwa menyakitkan itu terjadi.
belum bisa melupakan memori buruk di masa lalu. Normal, wajar, alamiah, ya. Oke, dalam hal romansa percintaan, trauma cinta bisa menyebabkan ketidakmampuan untuk percaya kepada diri sendiri ataupun orang lain. Bahkan melakukan hal-hal yang buruk seperti menyakiti pasangan sebagai balas dendam. Terapi untuk trauma cinta sebaiknya dilakukan sambil didampingi pihak. Mungkin kayak psikolog ya, konselor, mentor atau apa. Seandainya Anda pernah mengalami trauma tetapi belum merasa mantap untuk meminta bantuan, coba mungkin kenali, akui, dan rasakan perasaan tersebut. Mungkin selama ini kalian memendam rasa tersebut dari masa lalu. Di hadapan orang lain, kalian berusaha tampil baik-baik saja. Tapi ketika kalian sudah memiliki gejala seperti susah tidur, gangguan makan, kecanduan, dan lain-lain, inilah saatnya Anda benar-benar mendengarkan suara batin Anda yang berteriak memohon minta tolong. Mungkin di dalam hati Anda merasa marah, menyesal, dan sedih karena masa lalu atau karena orang yang pernah menyakiti Anda. Jangan ingkari perasaan itu. Akui saja. Dapat memiliki perasaan apapun itu adalah berkat yang sangat berharga untuk seorang manusia. Jangan buang hal itu. Bila Anda marah, akuilah kepada diri sendiri bahwa Anda sedang marah. Kesadaran akan apa yang sebenarnya kita rasakan ini adalah langkah pertama untuk menyembuhkan diri. Self-healing. Dokter-dokter bahkan tidak bisa dong menyembuhkan penyakit yang kita maksudnya yang dia tidak ketahui, ya kan? Dokter tidak tahu. Yang bisa menyembuhkan itu diri kita sendiri. Self-healing, penyembuhan diri sendiri. Berikutnya, lakukan sesuatu mengenai perasaan tersebut. Silakan lakukan hal-hal yang dapat mengeluarkan amarah kita. Mungkin dengan berteriak di tempat yang jauh dari orang, berlari atau jogging, mungkin olahraga kecil-kecilan ya, pada pagi hari, menghirup udara segar, memutar musik, itu dapat merelaksasikan pikiran kita. Lakukan sampai perasaan Anda lebih tenang. Jadi perlu penenangan diri. Rasa marah, menyesal, kecewa, sedih tidak harus hilang sepenuhnya karena masih ada yang perlu kita lakukan. Coba jelaskan mengapa kita merasakan perasaan tersebut. Pada sehelai kertas atau ketik di komputer mungkin. Baca, terus berikan solusi seakan-akan orang lain sedang curhat pada kita. Kita begitu pintar memberi solusi pada orang lain, tapi seringkali bersikap bodoh saat memberi solusi pada diri sendiri. Seperti peribahasa Jawa ya, jarkoni, iso ngajari ra iso ngelakoni, bisa mengajari tidak bisa melakukan. Berikutnya, terima sebagai pelajaran dan tutup buku. Untuk beberapa kasus trauma yang berat, kita perlu sadar memang ya bahwa bayangan akan trauma tersebut masih akan mendatangi beberapa kali di masa yang akan datang. Bisa jadi itu terjadi ya. Tapi mudah-mudahan tidak akan terulang lagi ya. Tapi jika kamu sudah menerima dan menganggapnya sebagai pelajaran, maka kamu akan teringat pada sebuah pelajaran, bukan pada sebuah trauma. Bagaimanapun keyakinan bahwa kita bisa sembuh adalah kunci dari proses ini. Butuh keberanian besar untuk kembali melangkah setelah terjatuh. Tapi kita sudah melewati hal yang sama saat kita masih kecil, saat bayi bahkan kita jatuh tapi tetap bangun dan melangkah, dan berulang kali terjadi. Tapi yakin juga bahwa betapapun kita pernah disakiti, kita tetap berhak mencintai dan mencintai orang yang terbaik untuk kita dan masa depan kita. Selain itu, terlibat dalam kegiatan positif untuk membantu orang yang memiliki trauma serupa juga akan sangat membantu menyembuhkan trauma diri kita sendiri. Dekatkanlah diri pada lingkungan yang suportif, yang bisa mensupport kita kapanpun, ketika kita curhat, begitu. Ingat, kita selalu berhak untuk berlari menyambut kebahagiaan bersama cinta. Tidak peduli berapa kali kita terjatuh saat mencobanya lagi. Ya kan? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan secara mandiri sebagai upaya untuk menangani rasa takut jatuh cinta atau filofobia. Yang kita bahas di sini yaitu karena trauma
tentunya ya, trauma cinta dan trauma yang lain-lain. Belajar dari masa lalu. Jika Anda pernah mengalami putus cinta, maka belajarlah dari kegagalan tersebut. Bila dahulu hubungan Anda gagal karena tidak adanya rasa saling pengertian, maka cobalah untuk lebih terbuka pada pasangan dan berusaha untuk saling mengerti tentunya. Jika sebelumnya pasangan tidak setia pada komitmen, maka bicarakan dengan pasangan kita saat ini mengenai keseriusan ya, dan arah hubungan kita sejak awal. Kita harus juga bisa membuang pikiran-pikiran negatif yang ada di kepala kita. Ketika kita akan memulai suatu hubungan lagi, mungkin memiliki pikiran yang buruk. Misalnya pasangan mungkin tidak benar-benar mencintai kita, sewaktu-waktu dia bisa pergi meninggalkan kita, dan kita tidak bisa menariknya lagi. Hal tersebut kemungkinan hanya ada dalam pikiran kita. Mulai sekarang coba deh jauhi pikiran negatif seperti itu. Coba untuk membuat suasana hubungan menjadi lebih positif dengan menjalin komunikasi yang baik tentunya. Jatuh cinta membuat bahagia, jangan menghindari atau memungkiri perasaan takut akan jatuh cinta atau filofobia tadi. Sebaliknya, hadapi dan kalahkan rasa takut tersebut. Pada dasarnya, jatuh cinta justru akan menjadikan Anda bahagia, kita semua bahagia. Memang hubungan percintaan tak lepas dari masalah yang dapat membuat Anda sedih atau merah. Tapi kita harus yakin ya, bahwa setiap masalah memiliki solusi. Dan permasalahan tersebutlah yang akan membantu kita ya, dan pasangan kita lebih tumbuh dewasa dalam membina hubungan percintaan tentunya. Bila rasa takut ini terasa berlebihan, kita bisa berkonsultasi ya dengan psikolog atau psikiater untuk mendapatkan penanganan yang tepat mungkin jika semua sudah keterlaluan. Kemungkinan penderita filofobia atau trauma jatuh cinta perlu terapi perilaku kognitif biasanya, bermanfaat untuk mengubah pikiran dan keyakinan negatif serta mengubah reaksi terhadap sumber ketakutan hingga rasa takut itu perlahan menghilang. Itu yang saya baca di beberapa artikel ya. Tentu dalam penanganan filofobia perlu dukungan keluarga dan orang-orang terdekat. Jika tidak ditangani dengan tepat, filofobia ini dapat menimbulkan komplikasi termasuk isolasi sosial, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, mabuk, alkohol, depresi, dan gangguan kecemasan, bahkan hingga ada yang mencoba bunuh diri ya, tapi jangan sampai ya. Filofobia ini dapat terjadi pada siapa saja. Jika kita mengenal seseorang yang mengalami filofobia, kita dapat memberikan dukungan dan motivasi tentunya. Jika perlu, sarankan pemeriksaan ke psikolog atau psikiater agar mereka bisa tertangani. Seperti itu. Pembahasan tentang trauma cinta dan lain-lain sudah saya bahas semuanya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Jika saya ada beberapa kesalahan dalam menyampaikan pembahasan di topik kali ini, harap maklum ya. Kami aja, saya juga menyampaikan apa yang dapat saya sampaikan berdasarkan yang saya baca dari penelitian, dari artikel dan sebagainya, juga pengalaman kita masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Salam cinta sejati. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Mudah-mudahan akan lebih menarik lagi. Besok mau tema apa lagi? Silakan boleh request ya. Nanti akan saya coba buat kontennya kalau saya bisa. Tentunya berjumpa di video berikutnya. See you.